Halo, salam saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Laus Deo. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kudus, Sang Pemilik hidup, yang mana oleh karena kasih-Nya yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara, kita masih diberi waktu dan kesempatan yang sangat baik seperti saat ini. Sebelumnya Laus Deo mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Nah, di dalam cuplikan video saya Laus Deo di momen perayaan Natal kali ini adalah mengusung tema The Kings of the Jews Born in the City of the David. Raja orang Yahudi lahir di kota Daud, yang terambil di Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam momen perayaan Natal di tahun 2022 ini, MPHPGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mengusung satu tema Natal yang sangat baik dan luar biasa, yakni maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan tema ini diangkat dari pembacaan teks Alkitab yang terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang menceritakan kisah tentang orang Majus. Poin pertama yang ditetapkan oleh Matius dalam hal apologetik geografis adalah asal-usul Mesias yang adalah Yesus Kristus. Sebenarnya di mana Mesias itu harus dilahirkan. Oleh karena itu, inti dari kisah bayi mungil pertama ini adalah merupakan penggabungan kutipan dari kitab Mika pasal 5 ayat 2 dan 2 Samuel pasal 5 ayatnya yang kedua, yang di dalamnya sama-sama mengidentifikasi tempat kelahiran Sang Mesias di Bethlehem, di kota Daud. Dan narasi di sekitarnya juga menjelaskan bagaimana sebenarnya kelahiran Yesus. Bahkan meskipun peristiwa selanjutnya itu sama-sama memberikan pembuktian dengan kutipan kitab suci dan bimbingan ilahi lewat mimpi, harus mendikte relokasinya ke Nazaret di Galilea, tetapi lahir di Bethlehem lebih dari sekedar asal geografisnya yang benar. Jika Bethlehem adalah merupakan kota Daud, maka ketika seorang anak Daud yang lahir di sana secara otomatis akan menjadi orang Yahudi, seperti yang ditunjukkan dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-17 dengan fokus dinasti kerajaan Daud di kota Yehuda. Judul atau perikop ini tidak akan pernah muncul lagi kembali dalam narasi Matius sampai pasal 27, ketika itu akan meringkas tuduhan politik terhadap Yesus di sana. Karena itu akan berbeda dalam Matius pasal 27 dengan Matius pasal 2 yang baru kita baca, karena di sana hanya akan digunakan oleh orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi sendiri akan menggunakan padanan yang lebih syarat teologis. Raja Israel, Mesias, dan anak Daud. Tapi sedangkan dalam keadaan pasal 27 dengan Yesus sebagai tahanan yang diadili dan akan dieksekusi. Sebenarnya kalau kita melihat ada ironi tersendiri yang sangat tajam tentang gelar raja orang Yahudi. Di dalam Matius pasal 2 ayat 2 tidak memiliki konotasi seperti itu yang kita dapati dalam Matius pasal 27. Ini adalah merupakan cara orang bukan Yahudi untuk mengatakan apa yang dimaksud orang Yahudi dengan Mesias, yang sering juga istilah yang digunakan Herodes, yang hampir tidak bisa menyebut orang lain sebagai orang Yahudi yang akan menggantikannya dalam Matius pasal 2 ayatnya yang keempat. Sampai di sini video pengantar saya perihal sesi live saya nantinya tentang Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 versi Laus Deo. Kiranya damai sejahtera dan damai Natal dari Sang Putra Natal yang telah lahir ke dunia ada di dalam hati kita dan memberkati kita sekalian.
Silakan tunggu dan kita berjumpa di sesi live tentang Matius pasal 2 ayat 22 memperingati hari perayaan Natal 2022. The Kings of the Jews born in the city of the David. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.